Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Yani dengan NIM 2309106055. Jadi saya akan menjelaskan tentang organisasi dan arsitektur komputer berkaitan dengan struktur komputer. Sebelum masuk, kita wajib tahu tentang apa itu definisi komputer. Jadi definisi komputer adalah alat elektronik yang dapat memproses data, melakukan perhitungan, dan menjalankan program-program yang telah ditentukan. Nah, jadi komputer juga dapat diartikan sebagai sekelompok alat elektronik yang terdiri dari perintah input, alat yang mengolah input, dan peralatan output yang memberikan informasi. Lanjut. Nah, jadi struktur data jadi struktur komputer memiliki sistem komputer seperti hardware, software, dan brainware. Jadi hardware itu adalah perangkat keras yang ada dalam komputer. Contohnya yaitu mouse, keyboard, speaker, CPU, dan banyak lagi lainnya. Nah, software adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan sistem komputer. Contohnya ada Windows, ada Linux, ada macOS, ada banyak lagi lah pokoknya. Kemudian ada brainware. Jadi brainware ini adalah otak dari sistem komputer. Apa sih otak dari sistem komputer ini? Jadi otak dari sistem komputer ini adalah kita sendiri sebagai manusia, karena kita tergabung dalam sistem komputer karena kita adalah bagian dari otak dari komputer, karena kita adalah orang yang menjalankan komputer ini. Tanpa adanya kita, komputer ini tidak akan berjalan. Nah, jadi hardware, software, brainware ini adalah komponen yang tidak bisa terpisahkan. Jadi hardware tidak bisa ber, 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 berapa ya berinteraksi dengan software tanpa adanya brainware. Begitupun brainware tidak bisa software tidak bisa berinteraksi dengan brainware tanpa adanya hardware. Jadi masing-masing punya tugasnya masing-masing. Kemudian di sini ada diagram blok. Pada gambar ini ada diagram blok. Nah, jadi saya mau menjelaskan sedikit tentang komponen-komponen yang ada pada diagram blok ini. Nah, saya akan menjelaskan komponennya dan beserta fungsinya. Jadi di sini kan ada input device. Jadi input device ini adalah alat masukan yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Jadi alat masukan ini berupa perangkat keras komputer seperti keyboard, mouse, scanner, kamera, mic, dan banyak lagi contoh lainnya. Nah, kemudian ada yang kedua di sini ada output device. Jadi output device ini adalah alat keluaran dari perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data. Nah, keluarannya ini dapat berupa hard copy, soft copy, ataupun suara. Nah, contohnya ada printer, monitor, speaker,
LCD dan banyak lagi contoh lainnya. Kemudian di sini ada input output ports. Jadi input output ports itu adalah bagian yang digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output ini terhubung melalui port ini. Jadi input dan output ini terhubung melalui input output ports ini. Jadi input output ports ini terdapat pada bagian samping kiri, samping kanan laptop kalian. Mungkin ada juga sih yang di belakang. Nah, kemudian di sini ada CPU atau Central Processing Unit. Jadi CPU ini merupakan otak sistem komputer dan memiliki bagian fungsi operasional. Nah, jadi karena kan di sini CPU ini terbagi menjadi dua, ada CU yaitu control unit yaitu sebagai pengontrol kerja komputer, dan ALU ini adalah arithmetical logical unit sebagai pusat pengolahan data. Nah, kemudian di sini kan ada memori nih. Jadi memori ini juga terbagi menjadi dua nih. Ada RAM dan juga ROM. Nah, RAM ini adalah random access memory yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu, dan ROM ini read only memory, yang itu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Mungkin gitu teman-temannya pengertian dari memori ya. Nah, kemudian di sini ada databus nih. Nah, databus ini adalah jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Nah, jadi karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar database ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya bidireksional, artinya CPU dapat membaca dan menerima data melalui databus ini. Nah, databus ini biasanya terdiri atas 8, 16, 32 ataupun 64 jalur paralel. Nah, kemudian di sini ada address bus. Jadi address bus ini digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Nah, pada jalur ini CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Nah, address bus biasanya terdiri atas 16, 20, 24 atau 32 jalur paralel. Nah, yang terakhir di sini kan ada control bus nih. Nah, jadi control bus ini digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke databus, dan address bus terdiri atas 4 sampai 10 jalur paralel. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mau menonton, terima kasih sudah mau mendengarkan. Saya minta maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian kata saya. Saya Ahmad Yani, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.